Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab At-Tauhidul Miyasar, yaitu pada pembahasan tentang sihir. Di sini penulis akan menjelaskan definisi sihir, kemudian macam-macam sihir, lalu hukum sihir, dan dilanjutkan dengan hukum menghilangkan atau menyembuhkan sihir dengan sihir, serta tanda-tanda orang yang dikatakan sebagai pelaku sihir. Syekh memulai dengan definisi sihir. Sihir, kaum muslimin rahimakumullah, dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya mereka mengatakan ruqon wa azaim, wa ta'awidh, wa adwiyah, wa aqaqir, tu'athiru alal qalbi wal badani biidnillah. Bahwa yang dimaksud dengan sihir adalah mantra-mantra atau jampi-jampi, bacaan-bacaan, obat-obat yang berpengaruh terhadap hati dan badan. Dan tentunya pengaruh tersebut, dampak tersebut adalah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ikhwan fiddin, dijelaskan bahwasanya sihir itu nyata, sesuatu yang hakiki, tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang yang mengatakan sihir itu hanya hayalan, tidak ada wujud sebenarnya. Ya, bahwa sihir nyata terjadi dan berdampak, berpengaruh terhadap hati. Hati yang tadinya senang menjadi benci, yang tadinya tidak ada rasa apa-apa bisa menjadi cinta dan tertarik. Bahkan sihir dapat juga menyakiti fisik. Ada orang yang sampai meninggal dunia, mati disebabkan karena sihir. Dan wujud sihir adalah berupa jampi-jampi, mantra-mantra, bacaan-bacaan yang dilakukan oleh, yang dilakukan oleh pelakunya, dan itu semua adalah dengan bantuan dan pertolongan dari jin. Kemudian dijelaskan tentang macam-macam sihir. Sihir adalah perbuatan dosa, bahkan termasuk dosa besar. Nabi kita SAW, beliau menyebutkan ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhkan oleh kalian dosa-dosa yang membinasakan. Dosa-dosa besar yang dia menghancurkan, membinasakan. Maka beliau menyebutkan pertama adalah kesyirikan kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah sihir. Baru kemudian yang ketiga beliau menyebutkan membunuh nyawa yang terlindungi, kemudian yang lain-lainnya. Beliau menempatkannya ada pada urutan nomor 2 setelah kesyirikan kepada Allah dan bahkan sebelum dosa pembunuhan. Ya. Ikhwan fiddin, kemudian para ulama mengkategorikan hukum sihir menjadi 2. Ada yang merupakan syirik besar dan ada yang merupakan kefasikan. Ya. Saya mengatakan kismani syirkun akbar wa huwa alladhi yakunu biwasitatil jin wasyayatin ya'buduhum wa yataqarrabu ilaihim wa yasjudu lahum liyusallitahum alal mashhur. Di antara bagian sihir adalah ada sihir yang merupakan syirik besar, syirik yang mengeluarkan dari agama, syirik yang dapat mengekalkan dalam api neraka jika pelakunya tidak bertaubat dari perbuatan tersebut, yaitu sihir
yang dilakukan menggunakan perantara jin, menggunakan perantara syaitan, yang mana jin dan syaitan tersebut tidak akan membantu kecuali ketika mereka disembah. Ketika para pelaku sihir ini ya menyembahnya, melakukan peribadatan kepadanya, bersujud kepadanya, sehingga jin dan syaitan tersebut nanti akan membantunya untuk menyakiti orang yang disihir. Ya. Sisi kesyirikannya bahwa jin dan syaitan tidak akan memberikan bantuannya kecuali manusia atau si pelaku sihir ini melakukan peribadatan kepadanya, menjadikannya sekutu dan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada yang merupakan fiskun wa udwan. Ada yang merupakan kefasikan, merupakan bentuk dosa besar, adalah bentuk kezaliman, menyakiti, ya, menyakiti sesama, menyakiti kaum muslimin, ya. Adalah bentuk kezaliman, tidak sampai kepada tingkat kesyirikan. Yang bagaimana kategorinya? Wa huwallazi yakunu biwasitatil adwiyati wal aqaqir wa nahwiha, yaitu yang dilakukan dengan wasilah obat-obatan, ya. Jadi menggunakan aqaqir, menggunakan obat-obatan. Jadi tidak ada di situ menggunakan perantara jin dan syaitan, sehingga dia murni perbuatan menyakiti, perbuatan menzalimi, dan termasuk di dalamnya adalah permainan tangan dan ya perbuatan sulap mata. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, itu tentang pembagian sihir, bahwa ada sihir yang merupakan syirik besar dan ada sihir yang merupakan kefasikan, merupakan dosa besar tapi tidak sampai kepada syirik besar. Tergantung medianya, tergantung perantara perbuatan sihir tersebut. Hukum sihir sendiri, ya, in kana sihruhu minal qismil awal fahuwa kafirun wa yuqtalu qatla riddatin. Hukum pelaku sihir, ya. Lebih tepatnya dikatakan hukum sahir. Apa hukum pelaku sihir? Pelaku sihir, ya, kalau sihir yang dilakukannya adalah bentuk sihir yang pertama, sihir yang merupakan syirik besar, sihir yang menggunakan perantara jin dan syaitan, maka pelakunya kafirun, keluar dari agama. Dan secara hukum Islam, dia diperintahkan untuk dibunuh. Dibunuh sebagai hukuman riddah, ya, bahwasanya haddus sahir qatluhu, hukuman bagi pelaku sihir adalah dibunuh. Dan itu telah diperintahkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, oleh Ibnu Umar, juga oleh Hafsah dan beberapa sahabat yang lainnya, dan tidak ada yang mengingkari perbuatan tersebut atau perintah-perintah tersebut, sehingga bisa dikategorikan sebagai ijma' para sahabat. Kemudian in kana sihruhu minal qismi tsani la yakfur. Tapi kalau jenis sihir yang dipraktikkannya adalah jenis sihir yang kedua, maka tidak sampai kepada tingkat kufur. Ya, tidak kafir. Walakinnahu yu'addu fasiqan 'asiyan. Tapi dia dikategorikan sebagai orang yang fasik, orang yang bermaksiat, bahkan merupakan pelaku dosa besar. Wa qutila min babi daf'i sa'il idza ra'al imamu dzalika. Lalu bagaimana hukumnya? Tentang hukum pelaku sihir yang kedua, sihir yang murni menyakiti, menzalimi, tidak sampai menggunakan perantara jin dan syaitan, Syekh mengatakan bahwa pelakunya juga dibunuh. Hukumannya adalah hukuman mati jika pemimpin, jika imam melihat, memandang hal tersebut. Artinya dikembalikan kepada kebijakan hakim, kepada kebijakan pemimpin, apa yang dipandangnya, apa yang maslahat menurut
hematnya imam. Ya, kenapa sampai kepada tingkatan dibunuh? Karena perbuatan tersebut adalah perbuatan menzalimi. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Selanjutnya, mana dalil yang menunjukkan bahwasanya perbuatan sihir adalah perbuatan kufur, terutama sihir yang menggunakan perantara jin, perantara syaitan. Yaitu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah. Allah berfirman, "Wa may yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Keduanya ya tidaklah mengajarkan seseorang sihir kecuali mereka berdua telah menerangkan, telah mengatakan innama nahnu fitnah. Sesungguhnya kami ini adalah ujian. Fala takfur, jangan kafir dengan mempelajarinya. Bahwa mempelajari sihir, apalagi mempraktekannya adalah perbuatan kufur. Ya. Wa may yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Bahwa mereka tidak mengajarkan sihir itu kecuali sudah diingatkan bahwa itu adalah ujian. Fala takfur, jangan kalian jatuh dalam kekafiran. Faman ta'allamahu faman fa'alahu aw ta'allamahu aw radiya bihi kafara wa kharaja minal Islam. Jadi siapa yang mempraktikannya, siapa yang mempelajarinya, siapa yang menyetujui dan meridainya, maka dia telah jatuh dalam perbuatan kufur yang mengeluarkan dari Islam. Demikian tentang definisi sihir, kemudian macam-macamnya dan hukum pelakunya. Insya Allah nanti kita lanjutkan tentang hukum nusrah dan tanda-tanda pelaku sihir. Jazakumullah khair. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.